Ini buzzer atau bukan? Katanya utang Wus rampung dalam 2 bulan. Kalian pasti kenal dia. Nah, utang kereta cepat Wus udah mau selesai ya. Itu beneran hoax dan menyesatkan. Buat kalian jangan pernah termakan sama opininya. CEO Danantara Pak Doni Oskarya juga bilang utang kereta cepat Wus itu bakal tuntas dalam waktu 2 bulan ke depan. Atau pernah berpikir utang Wus bisa rampung dalam 2 bulan, artinya akan segera lunas. Masalahnya ini dia cuma baca judul dari beritanya, nggak dibaca isinya. Dan parahnya ada cacat logika di dalam memproses informasi. Nah, aku mau pinjam satu konsep dari buku bernalar kritis ini di halaman 146, namanya Necessary, informasi penting versus sufficiency, informasi yang cukup. Aku kasih contoh yang gampang dulu. Menanam 10.000 pohon per tahun di perkotaan adalah langkah yang cukup untuk mengatasi pemanasan global. Argumen ini menyamakan kondisi yang diperlukan dengan kondisi yang cukup. Penanaman pohon adalah necessary, diperlukan, tapi ini tidak sufficient atau cukup untuk mengatasi masalah pemanasan global. Nah, di kasus WUS ini persis sama. Yang necessary untuk dipahami adalah ada proses restrukturisasi utang yang ditargetkan selesai dalam 2 bulan. Itu fakta. Tapi apakah restrukturisasi sama dengan lunas? Tidak sama sekali. Restrukturisasi itu artinya menata ulang cara mencicil, biar cicilannya tidak mencekik, tidak ngos-ngosan, utangnya masih ada, masih perlu dibayar. Cicilan 1,2 triliun per tahun untuk utang 118 triliun itu butuh puluhan tahun. Dan satu hal lagi yang jarang dibahas, siapa yang bayar? Itu dari mana Pak? Dari Danantara bos. Pak Purbaya juga bilang kalau utang Wus itu urusannya Danantara, bukan APBN. Dana cicilan itu bukan cuma dilimpahkan ke Danantara, tapi juga ke Kementerian Keuangan alias APBN kita. Restrukturisasi memang bikin cicilannya lebih ringan, tapi sumber dananya tetap dari rakyat, Danantara juga milik rakyat. Dulu juga banyak yang hina-hina Danantara, kan sekarang baru kelihatan fungsinya. Jadi kalau ada yang komen, berarti Danantara ada gunanya dong. Atau Pak Prabowo presiden yang gacor. Tunggu dulu, please. 2 bulan itu buat negosiasi ke Cina buat ngefikin siapa lembaga yang tanggung jawab. Cicilan utangnya jadi berapa setelah restrukturisasi. Bukan tiba-tiba utang lunas dalam 2 bulan. Emang duitnya jatuh dari langit. Emang hoax ini agak advance ya. Tapi biar gak kena tipu hoax itu lagi atau paham informasi yang setengah-setengah, please baca buku bernalar kritis yang ada di bio. Ternyata kita dicokokin tiap hari, Indonesia bubar, Indonesia gelap, Indonesia bangkrut, semuanya halu bos. Sampai kapan kamu mau dibohongi terus kalau sebenarnya Indonesia nggak baik-baik saja?